Halo semuanya, nama saya Herlin dengan NIM 22612188. Saya dari kelas Manajemen Malam 2. Saya berasal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pasar persaingan sempurna untuk mengenai mata kuliah pengantar ekonomi mikro dengan Bapak Dosen Raja Hardiansyah, SE.ME. Apakah pernah terpikir di benak kamu bahwa pasar yang ada di perkotaan adalah salah satu jenis pasar persaingan sempurna? Atau mungkin kamu tidak sadar bahwa tempat untuk berbelanja kehidupan sehari-hari sebenarnya adalah pasar persaingan tidak sempurna dan ada monopoli harga di dalamnya yang dilakukan oleh para penjualnya. Oleh sebab itu, untuk memahami mengenai apa itu pasar persaingan sempurna beserta ciri dan juga contohnya penting untuk kita lakukan. Sebab jenis pasar ini mempunyai harga jual yang cukup stabil dan terjaga. Itu artinya tidak ada penjual atau pembeli yang bisa mempengaruhi harga pasar dari produk yang dijual, sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Yang pertama-tama yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu arti pasar persaingan sempurna. Apa sih pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna yaitu salah satu sistem pasar di mana para pembeli dan penjual hadir dalam jumlah yang sama banyak. Akan tetapi, sistem pasar ini tidak mempunyai kemampuan dan kekuatan dalam mempengaruhi harga. Pasar persaingan sempurna juga merupakan pasar yang harganya akan ditentukan oleh pasar itu sendiri atau keseluruhan permintaan dan penawaran. Pada dasarnya, persaingan sempurna harga pasar akan cenderung stabil. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau yang ditawarkan, tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Pasar persaingan sempurna salah satu solusi yang tepat untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dan juga mensejahterakan sekaligus. Sebab di dalam sistem pasar tersebut, permintaan dan penawaran akan berjalan secara seimbang dan didasari dengan hubungan batin yang cukup kuat antara produsen dan konsumen. Berikut adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, jumlah penjual dan pembelinya sangat banyak. Yang kedua, barang yang diperdagangkan bersifat homogen atau pasar yang menjual satu jenis barang saja. Produk yang dijual umumnya bersifat homogen atau sama. Pembelinya bahkan tak dapat membedakan mana barang yang dihasilkan oleh produsen A atau B. Yang ketiga, penjual maupun pembeli memiliki kebebasan keluar masuk pasar atau biasa yang disebut dengan free entry dan free exit. Tidak seperti pasar monopoli. Di struktur pasar ini, penjual bisa dengan mudah masuk dan keluar dari industri. Ciri-ciri berikutnya dari pasar persaingan sempurna adalah terdapat kebebasan bagi para penjual untuk membuka ataupun menghentikan usaha mereka di dalam pasar. Penjual yang ada di pasar persaingan sempurna bisa dengan bebas membuka usaha dan menghentikannya bergantung dengan kondisi pasar pada saat itu. Yang keempat, tidak ada hambatan dalam mobilitas sumber ekonomi dari satu usaha ke usaha lain. Yang kelima, penjual dan pembeli memahami keadaan pasar secara sempurna. Yang keenam, penjual dan pembeli bebas mengadakan perjanjian. Yang ketujuh, pemerintah tidak ikut campur tangan tentang harga, baik langsung maupun tidak langsung.
Selanjutnya ada kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama-tama yang akan kita bahas dulu yaitu kelebihan pasar persaingan sempurna. Yang pertama adalah membeli atau konsumen paham tentang harga pasar, sehingga sangat kecil terjadinya kerugian atau kekecewaan. Yang kedua, konsumen akan merasa sejahtera karena konsumen bebas memasuki pasar. Yang ketiga, adanya persaingan murni karena barang yang diperjualbelikan bersifat homogen. 4. Harga cenderung stabil karena keadaan pasar dapat diketahui sebelumnya. Yang kelima, mudah memilih atau menentukan barang yang diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu kekurangan atau kelemahan pasar persaingan sempurna. Yang pertama, hanya ada satu atau dua industri atau pasar yang mendekati persaingan sempurna. Yang kedua, adanya faktor eksternal yang tidak diperhitungkan dalam posisi kesejahteraan optimum konsumen. Yang ketiga, tidak ada barang substitusi karena bersifat homogen. Contoh-contoh dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama ada distribusi bahan bakar minyak. Yang kedua, penjualan energi listrik masyarakat. Yang ketiga, perdagangan buku mata pelajaran oleh penerbitnya. Yang keempat, penjualan pulsa handphone ataupun smartphone. Yang kelima, perdagangan sayuran di pasar tradisional. Yang keenam, pasar beras. Seperti yang kita tahu bahwa beras menjadi salah satu bahan makanan pokok dalam negeri, sehingga kebutuhan akan beras sangat tinggi dan membuat komoditi yang satu ini sangat cocok dijual di jenis pasar persaingan sempurna. Pasar beras sendiri mempunyai segala ciri yang dimiliki oleh pasar persaingan sempurna, mulai dari jumlah penjualnya dan pembelinya, harga pasar yang tidak bisa diubah secara sepihak, dan kebebasan dalam berjualan. Yang ketujuh ada pertokoan minyak wangi atau parfum. Pertokoan semacam ini mempunyai ciri khas yaitu menjual produk serupa atau homogen. Dalam hal ini adalah produk minyak wangi. Oleh sebab itu, persaingan yang terjadi relatif sempurna. Sebab apabila salah satu toko menjual produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi, maka mereka berpotensi kehilangan pembeli. Yang kedelapan ada pertokoan baju atau pakaian batik. Yang kesembilan, bursa efek atau pasar modal. Jenis pasar ini memang bukanlah pasar yang menjual produk kebutuhan masyarakat secara umum, namun karena mempunyai ciri atau karakteristik seperti di atas, pasar modal termasuk ke dalam jenis pasar persaingan sempurna. Sekian penjelasan dari saya tentang materi pasar persaingan sempurna. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Amalia dari Manajemen Malam 2. Kali ini saya akan membahas tentang pasar monopoli. Mari kita lihat ya, ada apa aja di pasar monopoli. Yang pertama ada pengertian. Pasar monopoli adalah kondisi di mana hanya ada satu atau sedikit penjual di dalam pasar sehingga tidak ada pihak lain yang menyainginya. Nah, pasar ini menjadi bentuk interaksi antara permintaan dan penawaran, di mana hanya ada satu produsen yang berhadapan dengan banyak konsumen. Tak hanya itu, pasar monopoli juga tak bisa atau sulit untuk dimasuki pemain baru, sehingga hak cipta menjadi faktor kuat untuk memasukkan pasar ini.
Nah, pasar monopoli ini tuh hanya memiliki satu perusahaan, tidak memiliki 2, 3, ataupun selanjutnya. Karena dia cuma, menjual sedikit penjualan sehingga tidak ada pihak lain yang bisa menyainginya. Terus, pasar monopoli ini tuh hanya memiliki barang di mana hanya mereka yang bisa membuatnya sendiri, tidak ada duplikat ataupun yang mirip-mirip dengan pasar barang atau jasa yang mereka buat. Nah, yang selanjutnya ada ciri-ciri pasar monopoli. Nah, ciri-ciri yang pertama, pasar monopoli adalah industri satu perusahaan. Nah, ini nih, pasar monopoli ini hanya memiliki satu industri. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, yang tadi pengertiannya sama. Karena pasar pasar monopoli ini hanya memiliki satu perusahaan yang dimana dia tidak tidak dapat menyaingi perusahaan-perusahaan lain karena dia cuma ada satu barang atau jasa yang mereka produksi. Nah, terus yang berikutnya ada barang atau jasa yang tidak punya pengganti. Dalam perusahaan monopoli ini, cuma ada satu jenis barang yang tidak bisa diganti atau mirip dengan perusahaan atau barang yang mereka buat. Hmm. Jadi itu nggak ada penggantinya, nggak ada duplikatnya, atau yang barang yang mirip-mirip dengan yang perusahaan ini buat lah, gitu. Terus yang ketiga, sulit masuk ke dalam industri. Nah, ini sulit nih, karena pasar monopol ini dia karena pasar monopol ini dia itu cuma satu barang atau jasa yang didirikan sendiri. Jadi sehingga perusahaan lain tuh sulit untuk masuk ke dalam perusahaan ini. Karena dia hanya memiliki satu barang yang mereka buat sendiri sehingga tidak ada duplikatnya. Nah, terus yang keempat ada dapat memengaruhi penentuan harga. Nah, sebenarnya sisi pasar monopol ini yang dapat mempengaruhi penentu harga nih dia dia mendirikan suatu perusahaan, dia juga yang menentukan harga suatu harganya atau disebut dengan price market. Nah, seperti itu. Jadi mereka tuh dia tuh kayak uh, dia yang perusahaan ini memproduksi kan cuma ada satu, tidak bisa dimasukkan lain kayak duplikat apa ini. Jadi itu dia dalam menjalankan usahanya tuh bisa menentukan harga dia naik turunnya sehingga mereka ada untung ada ruginya. Tapi kebanyakan sih untungnya sih karena dia cuma ada satu perusahaan kan, cuma ada satu yang barang yang nggak bisa diduplikat gitu. Nah, kita lanjut, ada promosi iklan kurang dibutuhkan. Nah, perusahaan ini tuh kayak pasar monopoli itu kan memang dia satu perusahaan yang dimana nggak ada yang bisa menyainginya atau tidak ada barang-barang yang bisa dapat diduplikat. Jadi sehingga uh, konsumen tuh dia cuma bisa membeli satu barang ini, tidak bisa beli yang lain. Karena terkadang konsumen dia cuma membutuhkan satu barang atau yang tidak bisa dicari lain, sehingga dia tuh selalu membeli barang itu. Jadi perusahaan ini nih kadang jarang lah untuk mempromosikan barang mereka gitu atau memasang iklan-iklan promosi gitu. Terus selanjutnya kita bahas ada karakteristik pasar monopoli. Nah, yang pertama, hanya terdapat produsen atau perusahaan tunggal, sehingga produk tidak memiliki barang yang mirip. Nah, ini yang sebelumnya terdapat di ciri-cirinya juga. Karena dia cuma karakteristik dari pasar monopoli ini, karena dia nggak dapat, sebelumnya saya bilang, dia tidak dapat menduplikat barang atau jasa dari perusahaan monopoli ini. Nah, yang kedua ada perusahaan berperan sebagai penentu harga produk di pasar. Nah, ini kayak sebelumnya yang tadi ciri-cirinya itu ciri-ciri dari yang dapat
dapat mengaruhi penentuan harga. Sama nih pengertiannya. Karena kan ini termasuk karakteristik dari pasar monopoli. Karena di sini perusahaan ini yang membuat membuat pasar monopoli ini lebih apa ya, lebih baik gitu atau lebih besar karena dia dapat menentukan harganya dengan harganya dengan harga yang dia mau sehingga dapat diproduksi di pasar-pasar dengan harga yang dia menurut dia yang untung lah gitu. Terus yang ketiga ada banyak hambatan bagi perusahaan baru untuk masuk pasar tersebut. Nah, ini termasuk dari yang tadi. eh, Susah sih kalau pasar monopoli ini eh, orang lain atau perusahaan lain masuk ke pasar monopoli ini karena karena kebanyakan pasar monopoli ini dia hanya mau mendirikan satu perusahaan atau barang atau jasa yang dibuat sendiri sehingga tidak ada yang bisa duplikat gitu. Selanjutnya ada faktor-faktor yang menimbulkan monopoli. Nah, ini banyak nih faktornya. Yang pertama ada perusahaan monopoli mempunyai satu sumber daya tertentu yang unik dan tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Nah, nih, yang unik, dia unik sih. Terus yang kedua ada perusahaan monopoli pada umumnya tidak dapat menikmati. Salah. Perusahaan monopoli pada umumnya dapat menikmati. Nah, perusahaan monopoli sih untungnya besar sih menurut saya. Nah, yang ketiga ada skala ekonomi sehingga ke tingkat produksi yang sangat tinggi. Nah, ini ekonominya tinggi nih karena dia tingkat yang ekonomi ini dia kayak s- pokoknya dia yang menciptakan harganya. Jadi dia juga yang dapat untung gitulah. Yang ketiga, yang keempat ada monopoli wujud dan berkembang melalui undang-undang yaitu pemerintah yang memberikan monopoli kepada perusahaan tersebut. Jadi sebelum pasar monopoli ini terjadi atau terbuat, pasti mereka akan apa namanya melalui banyak-banyak undang-undang seperti meminta izin kepada pemerintah, kepada pasar-pasar, kayak perusahaan-perusahaan, sehingga mereka ini harus mendapatkan izin terlebih dahulu gitu, sehingga sulitlah untuk membangun pasar monopoli gitu. Makanya banyak faktor-faktornya yang menimbulkan pasar monopoli ini. Terus kelebihan dan kekurangan pasar monopoli. Ini nih. Yang pertama kita dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi. Ini kelebihannya nih. Kita dapat memberi kreatif kayak menjual barang-barang yang belum orang lain jual, yang kita sendiri harus buat tanpa orang lain dapat menduplikat. Terus menjaga kestabilan ekonomi. Ini termasuk kadang naik dan turun lah. Terus melindungi hak kekayaan dari seorang individu. Ini sering nih. Melindungi hak kekayaan dari seorang individu. Terkadang kalau dalam perusahaan perusahaan monopoli ini sering ada perselisihan antara keuangannya nih. Karena kan ada yang jujur, ada yang tidak. Perusahaan bisa bertindak sewenang-wenang. Jadi tuh perusahaan tuh hanya bertindak sewenang-wenang mereka, kayak seterserah mereka. Karena itu tuh dia hanya perusahaan mereka yang punya gitu. Terus ada perusahaan tidak memberi layanan dengan optimal. Ini nih, kadang perusahaan ini saking saking gimana ya, eh, terlalu kebanyakan memproduksi barang atau ini sehingga dia tuh kurang memberi layanan kepada yang layanan yang puas gitu kepada memberi sehingga mereka tuh kurang gitu memberi layanan yang puas kepada customer konsumen-konsumen karena mereka ini hanya em, han- karena mereka ini barang atau jasa itu dia membuat sendiri tidak dapat diduplikat orang lain sehingga dia kadang kekurangan bahan atau kekurangan peralatan kita nggak tahu. Nah yang keempat yang selanjutnya munculnya ketidakadilan
dalam diskriminasi. Aduh, ini tahu lah ya diskriminasi kayak mana. Jadi, jadi kita harus, ibarat kata kita harus jujur dan baiklah bekerja dalam perusahaan dalam membuat pasar monopoli. Selanjutnya, contoh pasar monopoli ini sebenarnya banyak, tapi saya menjelaskan hanya beberapa gitu. Yang pertama contohnya ada PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Ini nih kan dia hanya ini sebagai penyedia listrik. Nah, penyedia listrik kan. Nah, makanya mereka nih cuma ada satu perusahaan yang cabangnya satu. Nah, barulah mereka bercabang-cabang gitu. Yang kedua ada Pertamina yang berbensin atau disebut dengan pembensin bahan bakar. Yang ketiga ada PT Kereta Api Indonesia sebagai penyedia layanan transportasi kereta api. Yang keempat ada perusahaan daerah air minum atau sebagai PDAM sebagai penyedia air bersih. Yang selanjutnya adalah Bulog sebagai penyedia beras sebagai bahan utama makanan pokok kita. Jadi hanya itu yang saya dapat sampaikan dari presentasi pasar monopoli ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.